Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu. Nah, semoga kalian juga nggak pusing dengan updatean-updatean kemarin yang ada unsur politik dan lain sebagainya lah, nggak ngerti. Pokoknya kali ini entah kenapa gue tiba-tiba aja kangen pengen cerita horor lagi buat kalian. Mungkin kalian juga udah banyak yang kangen dengan cerita horor-horor dari gue. Semoga sih banyak yang kangen ya. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang anak kecil. Waktu itu ya, pas kejadian ini mereka masih kecil, umurnya baru 11 tahun. Jadi ada sepupu mereka bertiga, namanya Adele, Lea, sama Johnny. Jadi mereka tuh suka janjian tuh, kalau lagi liburan sekolah, liburan panjang gitu kan, mereka tuh liburan ke rumahnya neneknya di sebuah desa. Jadi mereka ini sebenarnya tinggalnya di kota yang terpisah-pisah, tapi karena mereka lagi liburan, mereka janjian buat ketemuan di rumah neneknya. Orang tua mereka juga ikutan tuh ke rumah neneknya. Nah, rumah neneknya ini ada di sebuah desa di Jawa Tengah. Di belakang rumah neneknya itu ada kebun, setelah kebun itu ada sungai, setelah sungai itu ada sebuah hutan kecil. Mungkin sebenarnya bukan hutan kali ya, tapi emang kayak kebun orang, tapi nggak dipakein atau nggak dipakai atau nggak ditanemin gitulah ya, nggak ditanemin tumbuh-tumbuhan kayak mangga, rambutan kayak gitu, sehingga ditumbuhin tanaman-tanaman liar, jadi mereka tuh nyebutnya tuh hutan gitu loh. Nah, suatu ketika mereka seperti biasalah suka mainan di halaman belakang. Tapi di hari itu Adele memisahkan diri dari kedua sepupunya, dari Johnny sama Lea. Entah kenapa, pokoknya Adele tuh waktu itu pengen rada jauh aja gitu mainannya dari Johnny sama Lea. Mungkin dia bosen kali ya mainan di belakang rumah mulu ya. Dia itu mainan sampai ke sungai. Nah, karena sungainya itu dangkal, nggak besar pula, dia tuh bisa nyebrang tuh jalan kaki. Mungkin ini semacam sungai irigasi gitulah ya. Dia nyebranglah sungai itu, sampailah dia di hutan kecil di belakang rumah neneknya itu, yang tadi aku bilang kebun tuh. Nah, di sana dia main lari-larian, dia lihat kupu-kupu sore hari gitu kan, dia lihat kembang-kembang liar. Di sana sukalah, namanya juga anak kecil, cewek ya, si Adele ini suka banget lihat kembang-kembang liar di sana yang nggak banyak dia lihat di kota tempat dia gitu loh. Kota dia tuh tinggalnya itu di Jakarta. Jadi di kota, mungkin di Jakarta nggak banyak ada kembang-kembang liar kan. Di sini tahu sendirilah, suka susah lah tanaman juga di sini kan. Paling juga yang ditanam-tanam dengan sengaja di pot gitu kan. Nah, kembang liar ini menarik hatinya Adele sore itu kan. Dia mainan, nggak nyadar, makin jauh dia ke dalam kebun atau hutan kecil ini. Nah, di sana tiba-tiba dia tuh tersandung oleh suatu benda. Awalnya si Adele ini mikir dia tuh kesandung sama batu, jatuhlah dia ini kan si Adele kan. Tapi pas dia lihat-lihat, yang nyandung dia itu bukan batu ternyata, tetapi ada sebuah benda yang mencuat dari dalam tanah. Karena dia penasaran, karena memang warnanya tuh bagus, bukan dari kayu tetapi kayak dari besi yang warnanya kuning, jadi kayak keemasan gitu, walaupun udah usang, kata si Adele ini kan. Karena dia penasaran, dia congkel-congkel, ini benda apa ini sebenarnya, kok dia sampai ada di sini, kok kenapa dibuang gitu kan. Setelah dia korek-korek tanahnya sedikit demi sedikit, muncullah bentuk yang sebenarnya. Jadi bentuk utuhnya gitu, diangkatlah sama si Adele. Jadi ternyata benda itu adalah sebuah peti seukuran kotak pensil, kata si Adele ini. Jadi kalau kamu orang zaman dulu nih ya, kalian kalau sekolah kan suka bawa kotak pensil. Gue nggak tahu sih bocil-bocil sekarang kalau SD itu suka masih bawa kotak pensil apa enggak. Pokoknya seukurannya tuh kotak pensil lah ya, kalian tahu lah mungkin. Nah, setelah itu karena dia penasaran, dia buka. Di dalamnya itu dia seneng banget pas ngeliat dalamnya, karena dalamnya itu adalah boneka. Bonekanya emang udah usang ya, namanya juga udah kayak kebuang gitu kan, udah kena tanah lah, kena lumpur lah sedikit, tapi emang cantik sih kata si Adele ini. Nah, karena dia menemukan sebuah boneka, dia pengen ngasih tahu tuh si Lea sama si Johnny, dia pengen buru-buru pulang. Ditutuplah lagi si peti itu, dia nyebrang sungai lagi, dia ke kebun belakang lagi, dia ketemu sama si Johnny sama si Lea. Dikasih lihat lah, weh, gue nemu boneka nih sister, gue nemu boneka nih bro, gitulah ya, mungkin ya dia ngomongnya gitu. Gue juga nggak tahu dia ngomongnya kayak apa kan. Pokoknya dia tunjukin lah kedua sepupunya itu. Nah, si Lea seneng nih, wah cantik sekali bonekanya, mungkin karena cewek ya. Tapi si Johnny bilang, apaan cantik, jelek gitu, boneka kuno gitu dibilang cantik, ngapain lo bawa pulang, buang aja udah gitu. Nah, si Adele nggak mau, enak aja, gue seneng boneka ini. Akhirnya dibawa masuklah ke rumah neneknya ini kan. Udah dibawa masuk, pas di dalam kamar sama si Adele diperiksa lagi lah petinya, dibuka lagi. Ternyata di sana itu ada sebuah kertas yang tulisannya itu, tolong antarkan aku pulang.
gitu. Nah, di situ sebenarnya juga Adele udah, kok tolong antarkan aku pulang maksudnya apa gitu kan. Tapi ya karena memang bocil masih nguber senengnya karena habis nemu boneka cantik banget, dia simpen lagi tuh kertas di dalam peti, dia masukin lagi, dia tutup. Mereka mandilah, mandi sore, mereka mandi 1, 2, 3 sepupuan itu mandi bergantian. Habis gitu tibalah malam setelah ngobrol-ngobrol sama om tantenya, sama sepupu-sepupunya, sama kakek neneknya. Akhirnya mereka pun berangkat tidur. Menjelang tidur, si Adele ini kan tidurnya itu nggak sama orang tuanya. Si Adele itu tidurnya itu sama si Lea. Sementara si Johnny itu kepisah lah gitulah. Karena mungkin dia cowok ya, tidurnya jadi dipisah walaupun masih 11 tahun gitu kan. Kemudian si Adele ini sama si Lea ini pengen mainan itu boneka. Dibuka lagi petinya, diangkatlah boneka. Dari tadi belum diangkat nih boneka nih, cuma dilihat di dalam peti gitu ada tulisannya, ya udah. Tulisan ditaruh, dia bilang sama si Lea, tadi ada tulisan loh ini. Wih, serem amat, kata si Lea. Tulisannya kenapa antarkan aku pulang, itu kan boneka. Apa? Kenapa ada tulisan tolong antar aku pulang ini? Ntar jangan-jangan kenapa-napa nih Adele gitu kan. Si Adele, wah apaan sih lo gitu kan si Adele kan. Nah, selain kertas, ternyata di sana ada sebuah sisirnya boneka ini yang ada tulisannya Anna gitu. Mungkin mereka pikir adalah boneka ini punyanya si Anna, makanya sisir bonekanya dikasih tulisan Anna biar nggak hilang gitu kan. Kalau boneka zaman dulu sih katanya sih begitu ya kan. Mereka mainin lah, mereka sisir-sisir itu si boneka itu, terus habis itu ditaruhlah lagi sisir karena mereka capek, udah malam pula, mereka lanjut tidur. Nah, menjelang tidur ini, di dalam tidurnya, Adele bermimpi. Di dalam mimpinya, Adele ini terbangun. Jadi dia kebangun, tapi dia mimpi kebangun gitu loh, paham kan ya? Dia kebangun, tetapi anehnya saat dia terbangun itu, dia itu posisinya udah nggak di kamar itu, tetapi dia ada di tengah hutan, di mana dia menemukan si boneka itu. Nah, setelah itu dia kaget kan, kenapa gue ada di sini gitu kan, pikir Adele, waduh ada apa nih? Tapi dia tahu, sadar betul bahwa itu adalah mimpi. Dia perhatikan kanan kiri, nggak enak sekali aku ada di tengah hutan sendirian ya, walaupun itu cuma mimpi. Pokoknya si Adele ini sadar betul dia mimpi, kata dia kan. Nah, dia kaget banget waktu di salah satu pohon itu, di bawahnya itu berdiri sosok gadis. Dan gadis itu dia membisu, cuman ngeliat aja ke arahnya si Adele gitu. Sama Adele ditanya, kamu siapa? Gitu kan. Dia cuman si cewek itu tuh, si cewek kecil ini nih, cuman nunjuk ke arah si boneka yang memang di dalam mimpinya juga digendong sama si Adele ini kan. Petinya tuh dibawa gitu di mimpinya itu. Dia cuma nunjuk ke arah boneka. Terus habis gitu Adele nunduk ke boneka. Oh, kamu yang punya boneka ini ya? Terus si gadis itu nggak jawab apa-apa, dia pokoknya cuma diem aja. Mukanya pucat, matanya hitam, pokoknya gitu-gitulah ya. Nah, si Adele sebenarnya juga udah sadar, nih kayak ini bukan manusia, nih bukan human nih kayaknya ini memang setan gitu, memang hantu gitu kan. Setelah dia nunjuk, dia tanya lagi si Adele ke si cewek ini kan. Kamu yang punya boneka ini, kamu mau boneka ini aku balikin. Kamu namanya siapa sih? Oh, aku tahu, nama kamu Anna, soalnya di sini ada tulisan Anna. Nah, mendengar Adele ngomong gitu, sosok gadis itu ngangguk-ngangguk. Artinya dia mengiyakan bahwa sosok itu adalah Anna. Kemudian, seolah-olah sosok gadis kecil itu yang namanya Anna itu menuntun Adele untuk berjalan ke suatu jalan setapak. Akhirnya si Adele di mimpi itu, sekali lagi dia sadar betul ya, ini adalah mimpi. Walaupun mimpinya itu rada-rada nyata dan serem gitu. Di situ Adele tuh menyusuri jalan setapak itu, setapak-setapak, sampailah dia di sebuah rumah yang sebenarnya rumahnya juga nggak serem, rumah biasa aja. Tapi memang tempatnya itu rada terpencil dari rumah-rumah penduduk sekitarnya gitu kan. Nah, di sana si Adele entah kenapa memberikan boneka itu kepada si Anna. Karena dia memang merasa, nalurinya itu merasa harus memberikan boneka itu ke si Anna gitulah. Kemudian Anna menerimanya, dia masuk ke dalam rumahnya. Nah, setelah itu tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundaknya Adele. Akhirnya dia terbangunlah dari tidurnya. Dia mimpi itu, tadi dia kebangun. Ternyata tangan itu adalah tangan ibunya. Dan ternyata mimpinya itu panjang sekali. Waktu dia terbangun, dibangunin sama ibunya, itu udah pagi ternyata. Terus ibunya bilang, kamu kenapa? Kamu kenapa kok wajahnya pucat sekali? Nggak sadar, ternyata Adele bangun tidur tuh mukanya pucat dan kayak ketakutan, keringet dingin gitu kan. Iya ma, aku mimpi buruk, kata si Adele. Mimpi apa? Pokoknya aku mimpi buruk, aku kemarin nemu boneka, diceritainnya nana. Terus sekarang bonekanya mana, kata mamanya? Itu mah, waktu ditunjuk bonekanya udah nggak ada. Hilang bonekanya.
Ya udah Adel, sekarang kamu pergi mandi karena kamu harus ikut mama ngelayat ke rumah temennya mama katanya. Kenapa memang temennya mama, kata si Adel ini kan. Anaknya meninggal nak, anaknya meninggal seumuran kamu, meninggal dia hanyut di sungai gitu kan. Nah memang sungai yang belakang itu memang nggak seberapa besar dan dangkal, bisa diseberangin sama anak kecil, berarti kan lumayan dangkal ya, nggak dalam-dalam banget. Tapi di saat arus itu besar, di saat hujan itu besar, itu arusnya itu bisa lah nganyutin kalau cuma anak-anak kecil gitu. Dan memang sempat beberapa kali ada kejadian anak kecil hanyut di situ gitu loh. Nah udahlah kan, akhirnya dia pun mengikuti kata-kata mamanya, dia mandi kemudian ikut ngelayat. Nah pas ngelayat ini si Adel ini kaget. Ternyata rumah mamahnya si Adel ini ya, rumah temennya si tante ini ternyata adalah rumah yang didatangi si Adel di mimpi tadi. Jadi ini tuh rumahnya si Ana. Nah, pas masuk ke rumah itu, Adel lebih kaget lagi. Di sana tuh banyak sekali terpampang foto-foto gadis yang mirip banget sama Ana yang ada di dalam mimpinya tadi malam. Lebih kagetnya lagi, dia ngeliat boneka yang dia temuin itu ada di atas sebuah meja tua yang ada di rumah tersebut. Dan ternyata bener dong, waktu dia melayat di situ kan dia masih ada jenazahnya di situ ya. Pas dia lihat, memang jenazahnya itu adalah jenazahnya si Ana. Dan dari situ dia mulai sadar bahwa di dalam mimpinya semalam itu sebenarnya bukan mimpi biasa, melainkan dia memang didatangi arwah Ana yang sebenarnya dan meminta bonekanya untuk dikembalikan.